Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Malam Pertama dengan Dua Istri, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Ayo, kita pulang saja. Jangan berkerumun di sini terus, seru Pak Hakim. Tetanggaku beranjak membubarkan diri. Salma yang tidak terima dengan ucapan Melati terus saja menggerutu. Meski ibu-ibu menenangkannya, dia tetap saja menggerutu, tidak mau diam. Awas saja kamu, Melati, geramnya. Melati terlihat hendak membalas ucapan Salma, tapi dia melirik ayahku kemudian urung. Dan Salma juga sudah berlari pergi bersama tetangga yang lain. Semuanya masuk, jangan ada yang bertikai lagi lah. Jangan membuat keluarga malu terus, seru ayahku kemudian. Iya, aku, Mawar, dan Melati menjawab berbarengan. Tak seorang pun di antara kami yang berani mengangkat wajah. Seperti di aba-aba, aku dan Melati bergerak menuju rumah baruku, sementara Mawar masuk kembali ke dalam rumah ayahku sambil menyeret tas besarnya. Hatiku menjadi lega karena kedua istriku aman kembali. Kedepannya aku harus lebih berhati-hati lagi lah. Orang tuamu pilih kasih. Mereka selalu membela Mawar dan selalu memojokkan diriku. Begitulah tiba di kamar, Melati langsung mengempaskan diri di kasur, menenggelamkan wajahnya di bantal dan menangis tergugu, mengatakan orang tuaku pilih kasih. Tidak seperti itu, Mel. Ayah menegurmu agar kamu tidak mendapat masalah dengan bermusuhan dengan si Salma itu. Kamu belum tahu sih siapa si Salma itu, membujukku. Tapi mengapa hanya aku yang ditegur, sementara Salma dan Mawar tidak? Tidak mungkin ayah akan menegur Salma karena dia cuma tetangga. Sedang Mawar dia tidak ditegur karena dia tidak pernah berkata buruk. Ucapku apa adanya. Jadi hanya aku yang selalu buruk. Dengan cepat Melati bangkit lalu membentakku dengan sinisnya. Astagfirullah, lirihku dalam hati. Teruslah memuji Mawar dan buanglah diriku. Aku memang buruk. Aku buruk dan jelek. Jika ucapanku yang aku anggap benar selalu membuat hati istriku sakit, lalu bagaimana aku harus bicara? Apa aku harus menjadi bisu agar istriku tidak mengamuk lagi karena ucapanku? Jika aku tahu akan jadi begini, aku tidak sudi menikah denganmu. Melati bergumam terus. Aku pikir kakak benar-benar mencintaiku dan bisa mengabaikan Mawar. Nyatanya cinta kakak pada Mawar masih menyala terang. Aku benar-benar lelah. Jujur sejak awal aku menjalin hubungan diam-diam dengan Melati, hatiku sudah lelah. Aku lelah menjaga lidah agar tidak salah bicara. Aku juga lelah menjaga suara agar tidak berkata ceplos. Dan perselingkuhan kami diketahui oleh Mawar. Dulu sebelum aku menikah, aku berpikir jika akan lebih mudah mengendalikan mereka. Tak pernah terlintas dalam benakku tentang keribetan yang aku alami saat ini. Di benakku hanya ada kebanggaan dan kebahagiaan. Kini belum sebulan usia pernikahanku, aku sudah dibuat kalang kabut oleh ulah mereka. Jika begini terus, kapan aku akan merasakan tenang dan bahagia seperti layaknya pengantin baru yang lain? Betapa malangnya nasibku. Kenapa kakak diam? Apakah kamu memikirkan Mawar? Jika iya, sana, pergilah padanya. Bentakan Melati membuatku terkejut dari lamunan pendek. Aku juga bingung dengan Melati ini. Dulu dia begitu manis, genit dan manja. Tapi kini dia menjadi mudah emosi dan mengomel terus. Sungguh menyebalkan. Aku tidak memikirkan siapa-siapa, bentakku akhirnya. Lalu mengapa diam saja? Sudahlah, Mel, aku lelah berdebat terus. Aku mau istirahat. Tak kuhiraukan lagi raut wajah Melati. Aku banting tubuhku di atas kasur, kemudian aku selimuti seluruh tubuhku dengan selimut tebal. Meski Melati tetap mengoceh, aku tetap diam. Bahkan telingaku aku sumpah agar aku tidak mendengar ocehannya. Malam merangkak larut. Aku terlelap dan saat terbangun aku tidak mendengar lagi ocehan Melati.
Suasana kamar hening. Karena penasaran dengan keberadaan Melati, aku membuka selimutku dengan pelan. Aku kaget ketika aku melihat ada Melati di kamarku. Yang ada hanya tas besar yang penuh sesak dengan pakaian. Seketika aku panik. Kusibak selimutku lalu bergegas turun dari ranjang. Aku keluar kamar dan berseru memanggil Melati. "Mel, kamu di mana? Mel!" Aku berseru dan memutar tubuh, melangkah ke sana kemari mengitari rumah. Tapi Melati tidak ada. Dia raib entah kemana. Aku terduduk lemas di ruang tengah, dan aku baru sadar mengapa tidak menelponnya saja ya. Dengan langkah cepat aku masuk kembali ke kamarku, kemudian mengambil HP dan langsung menelpon Melati. Panggilan tersambung, tapi tidak kunjung diterima. Berkali-kali aku mencoba tapi tetap saja sama. Melati tidak mau menerima panggilanku. Karena kehabisan akal, aku keluar rumah bermaksud mencari Melati di rumah ibuku. Begitu tiba di depan pintu rumah ibuku, aku mengetuk pintu dengan kerasnya. Tak 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 tak. "Bu, Pak, bukakan pintu. Aku Harun. Aku mencari Melati." Karena malam telah larut dan penghuni rumah sudah terbuai mimpi, ketukan dan panggilanku tidak mendapat respon. Aku mengulang beberapa kali barulah aku mendengar ada pergerakan dari dalam rumah. "Siapa sih ketuk pintu tengah malam begini?" Terdengar suara serak dari dalam rumah, dan setelahnya pintu pun terbuka. Kriat. Pintu terbuka lebar. Wajahku setih buku menyembul. "Ada apa sih, Ron? Kok teriak-teriak tengah malam begini sih?" tanya ibuku. "Aku mencari Melati, Bu. Apa dia ada di sini?" Aku bertanya cepat. "Melati? Bukankah tadi dia ikut pulang denganmu?" "Iya, Bu, tapi Melati sekarang tidak ada. Dia pergi entah kemana. Aku sudah lelah mencarinya, Bu." "Mengapa kamu tidak menelponnya?" ibuku bertanya panik. "Sudah, Bu, tapi dia tidak mau menjawab panggilan." Astagfirullah. Lalu kemana perginya anak itu? Ibuku bergumam resah. "Ibu bangunkan bapaknya dulu, biar dia ikut bantu mencari Melati." Ibuku berseru dan langsung berbalik masuk ke kamar. Sementara aku masuk rumah dan menunggu di ruang tamu. Tidak lama menunggu, ayah dan ibuku pun datang. "Ada apa lagi?" seru ayahku begitu berada di depanku. "Melati kabur, Pak," seruku lirih. "Kenapa dia bisa kabur?" bentak ayahku. Tadi aku terlelap dan begitu aku bangun Melati sudah tidak ada." "Kamu ini benar-benar bodoh, menjaga istri saja tidak becus. Belum sebulan menikah, istrimu sudah kabur-kaburan. Bikin malu saja." Baru kali ini aku melihat ayahku semarah ini. Sejak kecil lah sampai aku sebesar ini tidak sekalipun ayahku berucap kasar dan mengataiku seperti ini. Aku menunduk sedih mendengar ucapan ayahku. "Mengapa diam saja? Ayo kita cari dia!" bentaknya kemudian. Saat aku sudah berbalik untuk keluar rumah, Mawar datang dan langsung bertanya jengah. "Ada apa, Bu?" Aku dengar ayah berteriak. Mawar bertanya pada ibuku. "Melati kabur, War," seru ibuku. Kabur?" Mawar bergumam. Apa mungkin dia pulang ke rumah ibunya?" ucap Mawar kemudian. "Bisa jadi sih," sambut ayahku. Jika itu benar terjadi, lalu aku harus apa?" Aku bertanya gagap. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan aku lakukan bila Melati benar-benar kabur ke rumah orang tuanya. "Bodoh, tentu saja kamu harus menjemputnya lah." Ayahku membentak lagi. Tapi bagaimana jika orang tua Melati memarahiku?" "Itu memang sudah resiko, biar semuanya jelas. Sekarang juga ambil motormu dan cari Melati di rumah orang tuanya. Kita tidak bisa berdiam diri di rumah terus tanpa mencarinya. Melati adalah tanggung jawab kita. Jika sesuatu terjadi padanya, kitalah yang bersalah." Tidak mau membuat ayahku semakin marah, aku pun menurut. Dengan langkah gontai aku berjalan ke rumah baruku untuk mengambil motorku. Dan saat aku masuk, aku baru sadar jika motor yang selalu aku parkir di ruang depan itu tidak ada di tempatnya. "Hei, di mana motorku?" Aku berteriak panik. Aku berlari masuk mengitari ruang depan, lanjut ke ruang tengah, dapur, kamar mandi, kamar tidur, halaman belakang. Tapi motorku tidak ada. Dan saat aku mencari kuncinya, ternyata kunci yang selalu kuletakkan di meja sudut kamar pun tidak ada. Aku terduduk lemas. Motor kesayanganku hilang.
motorku dicuri orang. Nasibku benar-benar malang. Istriku kabur dan motorku juga hilang. Apa mungkin maling itu masuk saat tadi aku keluar rumah? Aku kesal dan marah juga sedih. Apalagi saat mendengar teriakan ayahku yang menyuruhku untuk jelekas keluar. Aku semakin kesal. Dengan lesu aku bangkit kemudian keluar rumah dengan langkah lebar. Begitu tiba di luar aku berteriak menghadap tempat ayahku. "Ayah, ibu, motorku hilang." "Apa?" Mereka balas berteriak. "Motorku dicuri orang." Teriaknya lebih keras lagi. "Motormu dicuri orang?" Ayahku berteriak, kemudian berlari mendekatiku. Ibuku dan juga Mawar menyusul pula berlari di belakang ayahku. "Motorku hilang!" Aku berseru setelah semuanya tiba di tempatku. "Sejak kapan motor itu tidak ada?" tanya ayahku. "Aku tidak tahu. Aku tidak memperhatikannya," jawabku lemah. "Sepertinya motor itu dibawa Melati," ucap Mawar kemudian. Iya, sepertinya itu masuk akal. Soalnya kunci motor yang aku taruh di meja kamar juga tidak ada," jawabku. Aku setuju dengan ucapan Mawar. "Jika begitu pergilah ke rumah paman madunmu, minta tolong padanya untuk mengantarkanmu ke rumah Melati," ucap ayahku. Baiklah. Aku menurut dan langsung melangkah keluar rumah menuju rumah paman Madun. Rumah paman Madun tidaklah jauh, hanya berjarak 3 rumah saja dari rumahku. Setelah tiba di rumah paman Madun, aku mengetuk pintu dan mengucap salam. Karena memang sedang waktunya orang tertidur, maka aku menunggu dan mengetuk pintu rumah paman Madun cukup lama. Dan setelah lelah berteriak memanggil, barulah paman Madun keluar menemuiku. "Ada apa, Run?" "Gedor pintu paman tengah malam begini." Paman Madun langsung bertanya begitu dia membuka pintu. Paman, itu apa?" "Ayah menyuruhku, maksudku ayah minta tolong pada paman untuk mengantarkan aku ke rumah Melati." "Ke rumah Melati? Mau ngapain ke rumah Melati tengah malam begini?" Paman Madun bertanya bingung. "Melati kabur, paman, dan dia membawa motorku." "Loh, kok bisa begitu?" Iya paman, sepertinya Melati ngambek." "Ya sudahlah, ayo kita pergi." Paman Madun bersiap, dan beberapa saat kemudian kami meluncur ke rumah Melati. Kami langsung menuju rumah Melati tanpa pulang dulu ke rumahku. Karena panik aku lupa untuk mengabari orang tuaku atau Mawar bahwa aku sudah berangkat ke rumah Melati. Kami tiba di rumah Melati dengan cepat. Begitu tiba di halaman, paman Madun menghentikan motornya. Kemudian aku pun turun, dan paman pun ikut turun juga. Aku bergegas menuju pintu depan rumah Melati, dan dari depan pintu aku bisa mendengar suara berisik dari dalam rumah. "Sepertinya Melati memang ada di sini," bisikku pada paman Madun. "Tapi motormu tidak ada," jawab paman Madun. "Mungkin di dalam." "Ya sudahlah, ayo ketuk saja pintunya," perintah paman Madun. Aku mengikuti perintah paman Madun. Aku mengetuk pintu cukup keras dan tentu disertai dengan salam. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Tidak menunggu lama terdengar derap langkah kaki dari dalam rumah. Dan sesaat kemudian pintu pun terbuka. Begitu sosok yang membuka pintu nampak, aku menciut takut. Karena yang membuka pintu ternyata ayah mertuaku. "Waalaikumsalam." Ayah mertuaku menjawab salamku. Dia memandangi lekat karena tatapannya aku semakin takut. "Maaf Besan, kami datang mengganggu tengah malam begini." Paman Madun kemudian menyapa ayah mertuaku, dan sapanya itu membuat aku selamat dari tatapan maut ayah mertuaku. Karena ayah mertuaku berbalik menghadap paman Madun. "Tidak apa-apa, mari masuklah." "Terima kasih," ucap paman Madun. Dengan takut-takut aku melangkah pelan mengikuti paman Madun untuk masuk ke rumah ayah mertuaku. Karena ayah mertuaku mengajak ke ruang tengah, maka kami pun menurut juga ke ruang tengah. Begitu sampai aku disambut omelan Melati. "Untuk apa kamu datang ke rumahku?" ketusnya. "Syukurlah kamu di sini, Mel. Kami panik dan lelah mencarimu. Mengapa kamu pergi diam-diam?" Aku langsung bertanya dan mendekati Melati.
Kamu masih bertanya mengapa aku pergi? Hah? Bukankah tadi kamu diam saja saat aku berkata hendak pergi? Bukankah dengan diam itu berarti kamu setuju melihatku pergi? Diam? Kapan aku diam? Aku bingung dengan pengakuan Melati. Dia bilang aku diam saat dia mengatakan hendak pergi. Kapan aku diam? Bahkan mendengar ucapannya yang mengatakan hendak pergi itu pun aku tidak pernah mendengarnya. Atau apa mungkin dia berkata begitu saat aku sudah terlelap tadi? Ya Rob, mengapa permasalahannya semakin pelik saja? Aku bergumam meresah di dalam hati. Mungkin kamu berkata begitu saat aku sedang terlelap, makanya aku tidak mendengarnya, Mel, seruku. Jadi saat anakku sedang sedih tidak karuan, kamu enak-enakan tidur? Aku semakin gentar ketika ibu mertuaku ikut bicara. Jika tidak bisa menghargai anakku, sebaiknya biarkan dia tetap di sini. Ceraikan saja dia. Ibu mertuaku membentak. Jangan seperti ini, Besan. Tidak boleh turut campur berlebihan, apalagi mengatakan agar anak-anak kita bercerai. Kita sebagai orang tua semestinya menjadi penengah agar masalah mereka terpecahkan dan mereka bisa akur kembali. Paman Madun membantah ucapan ibu mertuaku. Bukankah mereka memang tidak pernah akur? Untuk apa menikah dan bertahan lama bila tidak ada kebahagiaan? Sudahlah, ceraikan saja anakku. Hatiku pedih mendengar ucapan ibu mertuaku. Bisa-bisanya dia memintaku menceraikan Melati, padahal aku belum pernah bisa menyentuh anaknya itu. Apa gunanya aku menikah bila bercerai sebelum bisa menyentuh istriku? Aku tidak akan pernah bercerai. Tidak, aku tidak akan pernah menceraikan Melati, ucapku akhirnya. Aku tetap akan meminta cerai. Atau jika kamu tetap mau bersamaku, ceraikan istrimu yang lain. Aku tidak mau dimadu. Melati melengking. Jangan seperti ini, Mel. Mengapa selalu ingin menyingkirkan Mawar? Padahal dia tidak pernah bersalah. Terus saja membelanya. Aku muak mendengarnya. Sekarang juga ceraikan aku dan angkat kaki dari rumahku. Nih, kunci motormu. Melati histeris, dia juga melempariku dengan kunci motorku. Mel, jangan ngomong begini, malu didengar tetangga. Ayah mertuaku menegur Melati. Aku mengamuk karena sakit hati, Pak. Kak Harun selalu membela Mawar. Dia selalu menyalahkan aku. Bahkan mertuaku pun selalu membela Mawar. Aku sedih, Pak. Kak Harun tidak pernah benar-benar mencintaiku. Melati meratap pedih. Cucuran air matanya membuat hatiku lara. Aku melangkah pelan semakin mendekat ke tempat Melati. Timbul rasa kasihanku padanya. Dia yang dulu selalu ceria kini menjadi sering menangis karena diriku. Kurahi tangan Melati dan berucap lirih padanya. Jika aku tidak mencintaimu, untuk apa aku menikahimu? Aku teramat sangat mencintaimu. Itulah sebabnya aku memilih kamu lebih dulu. Bohong. Aku tahu kamu lebih mencintai Mawar. Melati membentak. Dia menepis tanganku dengan kasar. Aku tidak bohong. Aku memang sangat mencintaimu. Aku ikut membentak. Aku tidak percaya. Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya? Ayo, katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku rela melakukan apapun demi dirimu. Ceraikan Mawar. Dengan begitu aku akan percaya padamu. Jika kamu tidak menceraikan Mawar, aku tidak akan pernah kembali lagi padamu. Aku membisu mendengar permintaan Melati. Aku bingung harus berkata apa lagi. Mengapa diam? Bukankah kamu bilang rela melakukan apapun demi anakku? Kembali ibu mertuaku bersuara. Tentukan pilihanmu sekarang juga. Serunya lagi. Kayak take me out juga ya. Tentukan pilihanmu sekarang. Aduh, oke lanjut. Kupejamkan mata menahan rasa pedih di hati. Rasanya tidak mungkin menuruti kemauan mereka. Walaupun bagaimanapun juga aku mencintai Mawar. Dia adalah cinta pertamaku. Cepat jawab. Mengapa diam saja? Kembali Melati membentak, tapi aku tetap bisu. Tidak perlu ragu. Ceraikan saja aku. Aku melonjak kaget ketika tiba-tiba terdengar teriakan dari luar rumah. Dan aku sangat kenal siapa yang berteriak itu. Dia adalah Mawar. Mawar! Aku berseru panik. Sepertinya Mawar ada di luar, gumam paman. Bagaimana ini paman? Aku bertanya resah.
Pergi, dan jangan pernah kembali lagi. Pergilah bersama istri cintamu itu, dan jangan pernah cari aku lagi. Besok suruh orang untuk mengantar pakaianku yang sudah aku kemas dalam tas itu. Melati semakin berseru berang melihat diriku panik karena kedatangan Mawar. Tidak kuhiraukan ucapan Melati, aku berdiri dan berjalan cepat menuju ruang depan. Begitu aku membuka pintu, aku melihat Mawar sudah ada di atas boncengan motor. Motor yang dibawa oleh ayahku. War, tunggu War. Aku berseru memanggil, tapi Mawar tidak mau menoleh. Jalan saja Pak, kita pulang saja. Mawar justru berseru pada ayahku. Jangan pergi dulu War, dengarkan aku dulu. Aku berseru sambil berlari turun ke halaman, tapi motor yang dibawa ayahku telah meluncur pergi. War, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Aku berteriak sambil menjatuhkan diri di tanah. Mengapa semuanya menjadi begini? Mengapa pernikahanku menjadi berantakan begini? Aku berkeluh kesah sambil memukuli tanah di depanku. Aku dihadapkan dalam pilihan yang sangat sulit. Melepas salah satu istriku tidak pernah terbayang di benakku. Sejak memutuskan untuk menikahi dua wanita, aku berjanji pada diriku sendiri untuk hidup menua bersama mereka berdua. Saat aku tengah meratapi nasib malangku, Paman Madu datang dan membawaku berdiri. Jangan seperti ini, Ron. Malu dilihat tetangga. Ayo, kembalilah ke dalam. Aku masuk kembali ke dalam rumah begitu tiba cibiran yang aku dapatkan. Mengapa kamu masuk lagi? Mengapa tidak mengejar istrimu itu? Ucap Melati. Bukankah tadi kamu sudah mengambil keputusan untuk menceraikan aku? Aku tidak pernah berkata begitu, Mel. Aku berucap lesu. Tadi kamu berteriak mengatakan tidak akan menceraikan Mawar. Bukankah itu artinya akulah yang akan kamu ceraikan? Bukankah tadi aku sudah menyuruhmu untuk memilih? Aku mohon, jangan mengajak aku berdebat lagi, Mel. Aku lelah. Mari kita berdamai saja. Tujuanku datang ke sini untuk berdamai dan meminta maaf, bukan untuk menceraikanmu. Akhirnya aku berucap tegas. Iya, kami datang ke sini dengan maksud baik. Paman Madun ikut menambahkan. Melati diam, dan orang tuanya juga ikut diam. Aku menarik kesimpulan jika mereka menerima ucapanku. Setelah berbicara basa-basi lagi, akhirnya kami pun pamit untuk pulang. Pulang? Seru Melati saat aku mengatakan hendak pulang. Iya Mel, kita pulang sekarang ya. Hampir dini hari begini. Melati tidak setuju dengan ajakannya. Benar kata Melati, ini hampir dini hari. Sebaiknya kamu menginap saja. Ibu mertuaku berucap. Iya, kamu menginap saja Run. Pulangnya besok pagi saja. Ayah mertuaku juga ikut menyambut. Karena terus didesak dan Melati juga tidak mau ikut pulang, akhirnya aku mengalah juga. Aku menginap dan hanya Paman Madun yang pulang. Sebenarnya aku ingin lekas pulang untuk menemui Mawar, tapi aku berpikir kembali walaupun aku pulang, Melati tidak akan mungkin setuju melihatku bertemu dengan Mawar. Aku melapangkan hati untuk mengikuti kemauan Melati, karena memang masih giliran dirinya. Dan setelah Paman Madun pergi, kami semua masuk ke kamar. Tentu saja aku masuk ke kamar Melati, dan mertuaku masuk ke kamar mereka. Karena hati terus gelisah memikirkan Mawar, tak sedetik pun aku bisa memejamkan mata untuk terlelap. Aku resah, gelisah, dan ingin secepatnya bertemu Mawar, merayunya agar dia tidak marah lagi. Malam berlalu dengan cepat tanpa sedikit pun aku bisa terlelap. Ketika azan subuh menggema, aku langsung bangkit dari pembaringan mengambil air wudhu, lalu sholat subuh sendiri di dalam kamar. Sementara Melati masih tertidur pulas. Setelah matahari bersinar terang, dan setelah kami sarapan bersama, aku mengajak Melati untuk pulang. Melati setuju dan akhirnya setelah pamit pada kedua mertuaku, aku pulang membawa Melati. Satu masalah telah selesai, tinggal satu masalah lagi. Aku masih punya tugas berat, yaitu mendamaikan Mawar. Semoga saja hati Mawar cepat membaik agar aku bisa hidup dengan tenang. Dengan kecepatan tinggi aku membawa motorku untuk pulang. Aku ingin lekas sampai dan melihat keadaan Mawar walau dengan cara mencuri waktu. Aku tidak mau kekesalan Mawar berlarut-larut. Aku ingin secepat mungkin membuatnya tenang kembali. Dari kejauhan teras rumah ibuku telah nampak, dan bisa aku lihat dua orang wanita tengah duduk di sana. Sebelum semuanya jelas, aku mengira yang duduk adalah Mawar dan ibuku.
Tapi setelah dekat aku menjadi tahu yang duduk ternyata Bi Ija dan ibuku. Bi Ija dan ibuku duduk lesu sambil menopang dagu mereka. Entah apa yang membuat mereka susah, sedih sepagi ini. Karena penasaran aku lajukan motorku menuju rumah ibuku. Kenapa kita kesini? Melati mengajukan protes. Aku memilih diam, enggan menjawab karena bila salah kata akan menjadi pertengkaran lagi. Setelah tiba di depan rumah ibuku, aku menghentikan motor dan meminta Melati untuk turun. Turun dulu, Mel. Melati menurut tanpa protes lagi. Kalian sudah pulang? Tanya ibuku begitu kami telah turun dari motor. Iya, Bu, jawab Melati. Aku dan Melati mengambil tempat duduk di dekat ibuku. Mengapa ibu dan bibi nampak susah dan sedih? Tanya aku. Bagaimana ibu tidak sedih? Menantu ibu yang satu datang, tapi yang lainnya malah pergi. Kapan menantu-menantu ibu akan akur, agar kita semua hidup bahagia? Lirih ibuku. Maksud ibu, Mawar pergi? Aku bertanya panik. Iya, tadi subuh Mawar pergi, dia dijemput oleh pamannya. Ibuku menjawab lemah. Mengapa ibu membiarkan dia pergi? Mengapa ibu tidak menahannya? Aku bertanya kesal juga sedih. Kami sudah melakukan dan merayu dengan berbagai cara, tapi Mawar tetap ngotot ingin pergi. Bi Ija yang menjawab. Ujambak kasar rambutku sendiri. Jika sudah begini akan sulit untuk menenangkan Mawar. Sifat Mawar tidak sama dengan Melati. Dia tidak terlalu mudah marah. Tapi bila dia sudah marah seperti ini, akan sangat sulit membuat hatinya tenang dan baik kembali. Berbeda dengan Melati, meski dia mudah marah, tapi bila dirayu dia akan cepat membaik. Aku tidak tahu harus seperti apa kini aku akan merayu Mawar. Dan aku juga terlalu segan dengan takut untuk bertemu orang tua keluarga Mawar. Semenjak pernikahan kami waktu itu, keluarga Mawar terasa memusuhiku. Mereka membenciku karena mereka menganggap aku telah mempermainkan anak mereka. Waktu itu mereka memperlakukan aku baik dan disambut acara meriah, semata untuk menyenangkan Mawar saja. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Lirihku pelan. Jemput dan minta maaflah padanya, bawa dia pulang, ucap ibuku. Iya, aku akan pergi. Aku menjawab resah. Bukankah sekarang masih giliranku? Lalu kenapa kakak ingin menemui Mawar? Bukankah waktu itu Paman Madun mengatakan selama giliranku berlangsung kakak tidak boleh menemui Mawar? Dan waktu itu kita semua setuju. Melati protes lagi, dia tidak setuju jika aku pergi ke rumah Mawar. Ini sedang gawat, Mel. Aku menemui Mawar bukan untuk bersenang-senang atau sengaja melanggar tata tertib kita. Aku kesana hanya untuk menenangkannya saja dan membawa dia pulang, bantahku. Tapi tetap saja kakak akan bertemu dengan Mawar. Melati berseru ketus. Tentu saja aku akan bertemu, karena tujuanku memang untuk membawanya pulang. Jika kamu ragu, aku akan mengajak Paman Madun atau ayah untuk menemaniku, agar kamu yakin jika aku tidak akan macam-macam dengan Mawar. Terserah kakak sajalah. Melati merengut. Meski dia bilang terserah, tapi aku tahu jika dia tetap tak setuju. Aku tidak peduli dengan ketidaksetujuan Melati. Meski dia melarang keras pun, aku akan tetap pergi menjemput Mawar. Aku tidak mau Mawar marah terlalu lama. Aku juga tidak mau membuat keluarga Mawar semakin membenciku. Setelah mengantar Melati pulang ke rumah kami, aku kembali ke rumah. Aku akan langsung ke rumah Mawar. Aku ingin secepatnya membawa Mawar kembali. Tapi baru saja aku tiba di halaman, HP ku berbunyi. Dan setelah aku memeriksanya, aku luruh lemas, terduduk di atas tanah. Bunyi pesan dari Mawar membuatku lemah dan sedih. Tidak perlu repot-repot mencariku, karena saat ini aku dan keluargaku sedang berada di pengadilan agama untuk membuat gugatan cerai. Gugat cerai? Aku berucap lirih. Aku tidak menyangka Mawar akan serius seperti ini. Aku pikir ucapannya kemarin-kemarin itu hanyalah gertakan belaka. Apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Aku bergumam pedih. Lama aku berdiam diri menapaki tanah. Pikiran kacauku membuat diriku tidak bisa melakukan apapun. Aku tidak menyangka akan seperti ini nasib pernikahanku. Ingin bahagia hidup dengan dua istri, tapi sebelum bahagia perceraian yang harus aku hadapi. Tidak, aku tidak akan bercerai. Aku akan menolak tuntutan Mawar. Ya, benar. Aku bergegas bangun, lalu menaiki motorku dan menuju rumah ibuku.
Begitu sampai aku menemui ibu dan ayahku, kemudian menceritakan tentang pesan Mawar yang hendak menggugat cerai. Mawar akan menggugat cerai? Ibuku bertanya dengan nada pedih. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Tanya ayahku, dia juga tak kalah sedihnya. Aku tidak tahu, tapi aku tidak ingin bercerai dengan Mawar, keluhku. Jika begitu kita ke rumah Mawar saja dan bicara baik-baik dengannya, juga keluarganya. Bapak akan menemanimu dan ajak pamanmu juga, ucap ayahku. Baik pak, tapi saat ini mereka masih berada di pengadilan. Kita perginya siangan saja setelah mereka pulang. Baiklah. Kami menunggu siang dengan resah. Melati yang berada di rumah baruku tidak tahu apa-apa dengan masalah baruku. Aku sengaja diam, tidak mau mengatakan semuanya karena aku tidak mau mendengar ocehannya. Setelah hari mulai siang, kami akhirnya berangkat ke rumah Mawar. Aku bersama Paman Madun dan ayahku bersama ibuku. Ibuku ngotot ingin ikut. Katanya untuk membujuk Mawar agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai. Kami mengendari motor dengan pelan. Dan setelah rumah Mawar nampak dari kejauhan, hatiku semakin berdebar tidak karuan. Takut, panik, gugup, malu dan sedih, semua rasa itu menyatu dalam hatiku. Dulu sebelum aku pergi merantau, rumah Mawar ini adalah rumah kedua bagiku. Entah siang ataupun malam, bila sedang tidak ada pekerjaan, aku akan selalu datang ke rumah ini. Aku sudah terbiasa dengan rumah ini, juga dengan penghuninya. Dan kini setelah aku menikah dengan pemilik rumah ini, aku justru menjadi malu dan ragu untuk memasukinya, terlebih untuk bertamu dengan penghuninya. Rumah dan penghuninya tidak lagi ramah pada aku. Aku menaiki teras rumah Mawar dengan langkah pelan. Ayahku yang sudah berada di depan pintu mengetuk dan mengucap salam. Tok tok tok. Assalamualaikum, seru ayahku. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Dan beberapa saat kemudian pintu pun terbuka. Loh, Besan, seru ayah mertuaku begitu wajahnya menyembul. Iya Besan, kami yang datang, ucap ayahku. Mari masuk. Dengan ramahnya ayah mertuaku mempersilahkan kami masuk. Aku sedikit lega melihat sambutan ayah mertuaku. Semula aku berpikir jika dia akan marah-marah seperti ibunya Melati, tetapi ayah Mawar ternyata menyambut ramah dan hormat pada orang tuaku. Bu, cepat keluar, ada tamu. Setelah kami berada di ruang tamu dan duduk, ayah mertuaku berseru memanggil istrinya. Dan beberapa saat kemudian ibu Mawar pun datang menemui kami. Besan, kalian yang datang. Ibu Mawar juga menyambut kami dengan ramah, seolah sedang tidak ada masalah yang sedang terjadi. Aku tahu mereka hanya ramah dan hormat pada orang tuaku, tapi tidak pada diriku. Aku tahu mereka membenciku. Setelah berbahasa-basi beberapa saat, akhirnya ayahku mengutarakan maksud kedatangan kami. Kami datang untuk bertemu Mawar dan mengajaknya pulang, ucap ayahku. Jika itu maksud kedatangan kalian, maka tanyakan langsung pada Mawar, apa dia mau pulang atau tidak. Sebenarnya kami sudah membujuknya untuk pulang ke rumah kalian, tapi dia malah mengajak kami ke kantor agama untuk membuat gugatan cerai. Sepertinya Mawar sudah tidak sanggup meneruskan pernikahan ini. Tapi kembali saya katakan, tanyakan lagi padanya, apa dia mau pulang atau tidak. Ayah mertuaku menjelaskan dengan panjang lebar. Hatiku makin teriris mendengar ucapan ayah mertuaku. Walaupun aku sudah tahu semuanya, tapi tetap saja hatiku sakit saat mendengar semua itu diucapkan lagi oleh ayah mertuaku. Aku yakin dia pasti mendukung anaknya. Bu, panggilkan Mawar, suruh dia ke sini. Ayah mertuaku berkata pada ibu mertuaku. Baik pak. Ibu mertuaku menjawab dan langsung berdiri dan berlalu pergi meninggalkan kami. Dan setelah beberapa saat dia datang kembali bersama Mawar. War, aku berucap lirih. Begitu melihat Mawar, hatiku teramat sedih melihatnya. Tiba-tiba saja timbul rasa berdosa terhadapnya. Cinta pertama yang aku pacari selama bertahun-tahun telah aku sia-siakan hanya karena nafsu serakahku. Nah, itu kamu sadar. Aduh, Harun. Oke, lanjut. Setelah Mawar duduk, ayahku kembali mengutarakan maksud kedatangan kami agar Mawar mendengarnya. Dan ayahku juga langsung bertanya serta mengajak Mawar untuk pulang. Kami datang untuk minta maaf dan juga mengajak Nak Mawar pulang, ucap ayahku dengan lemah lembut. Minta maaf untuk apa pak? Bapak tidak pernah melakukan kesalahan apapun kok, Mawar menjawab sambil menundukkan wajah.
Bukan ayah yang minta maaf, War, tapi aku. Maafkan aku, War, dan mari pulanglah bersama kami. Aku membalas cepat ucapan Mawar. Mawar tidak menjawab, dia memilih diam. Mohon maafkan aku, War. Aku akui aku sangat berdosa padamu. Aku mohon maafkan aku. Lirikku mengiba. Mawar mengangkat wajahnya kemudian berkata pelan, aku sudah memaafkanmu, ucapnya. Benarkah? Aku berseru girang. Hampir saja aku berdiri lalu berlari dan memeluk Mawar. Iya, aku sudah memaafkanmu. Tapi maaf, aku tidak bisa ikut lagi denganmu. Tolong lepaskan aku dengan baik-baik. Rasa girangku terhempas kasar ke dasar bumi dengan seketika. Aku lemas di tempat duduknya. Bahkan air mata tiba-tiba menetes di pelupuk mataku. Sakit, perih, kecewa. Itu yang aku rasakan. Tolong ceraikan aku. Lagi Mawar berucap. Jangan begini, nak. Usia pernikahan kalian belum sebulan. Kenapa begitu cepat kamu meminta pisah? Apa kami sudah melakukan salah padamu? Dengan cepat ibuku menyambut ucapan Mawar. Ibuku juga menitikkan air mata sama sepertiku. Ibu tidak bersalah. Malah ibu dan bapak selama ini sudah sangat baik padaku. Tapi aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi meneruskan pernikahan ini. Balas Mawar. Aku tidak akan pernah meminta untuk memilih aku atau Melati. Aku hanya ingin Kak Harun melepas diriku. Lepaskan aku secara baik-baik, agar tidak perlu ada sengketa di pengadilan nanti. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku sangat mencintaimu. Aku menolak kemauan Mawar. Apa yang kakak dapatkan dengan terus mempertahankanku? Atau apa kakak merasa bahagia dengan deritaku? Belum cukupkah derita yang ingin kakak berikan? Pertanyaan Mawar membuat hatiku nyeri. Sejahat itukah aku padanya? Ya iyalah, jahat banget. Lu pacaran lama-lama, setelah itu kamu selingkuh dengan sahabat si Mawar itu. Ya tentu konyol dan sakit banget lah. Harun. Serius, episode kali ini menggemaskan banget ya. Semoga kita tidak pernah mengalami hal seperti ini ya. Atau jangan pernah mengalami hal seperti inilah. Jauhkan dari orang-orang seperti ini. Oke, mari kita lanjutlah. Maaf ya, Mas Anar kadang gemas sendiri membacanya. Oke, lanjut. Aku tidak ingin hidup yang hanya sekali ini aku lalui dengan sia-sia. Aku juga berhak bahagia seperti orang lain. Aku ingin bebas dan melupakan semua ini. Aku ingin sembuh dari luka yang kakak berikan. Mawar berkata lemas sambil terisak pedih. Aku akan berusaha untuk membahagiakanmu. Aku akan menebus semua salahku. Lirihku pedih pula. Hanya dengan cara kakak menceraikan aku, kakak bisa menebus salah kakak. Dan hanya dengan cara itu juga aku akan bahagia. Tolong, ceraikan aku. Biarkan aku hidup tenang dan bahagia. Aku sangat mencintaimu, War. Aku tidak sanggup berpisah denganmu. Ucapan itu tidak berguna lagi. Tolong ceraikan saja aku. Aku juga ingin memulai hidup baru. Aku ingin membuka hatiku untuk lelaki lain. Aku ingin hidup bahagia bersama lelaki yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Ku kepal kuat tanganku. Nyeri di hati seraya tidak tertahan lagi. Mawar benar-benar berubah dan sudah menganggapku tiada. Cintanya padaku benar-benar telah hilang. Itu sebabnya dengan mudahnya dia menyebut lelaki lain di depanku. Apa kamu sudah punya pengganti diriku? Tanyaku dengan hati getir. Aku belum punya, tapi bila talak telah kau berikan, aku akan mendapatkannya. Mawar berucap. Dengan sangat mantapnya. Dia seperti yakin. Tidak perlu ragu, ceraikan saja aku. Karena sekuat apapun kamu berusaha, aku tidak akan pernah bisa bahagia. Hatiku sudah terlanjur rusak dan kecewa. Mempertahankan diriku sama saja dengan membunuhku secara perlahan. Kau akan membunuhku bila kau tetap kekeh tidak mau melepaskanku. Jika sudah begini, lalu apakah pantas jika aku tetap mempertahankan Mawar? Ucapan Mawar yang mengatakan aku akan membunuhnya secara perlahan bila aku tetap menahannya telah menusuk ke dalam relung hatiku. Aku malu pada diriku sendiri karena ucapannya itu.
Ji- Jika memang seperti itu, baiklah. Aku akan melepasmu. Aku menjatuhkan talak 1 untukmu. Kamu gila, Run. Gila. Belum selesai kataku terucap, ibuku sudah berseru dan meraung. Mengapa begitu mudah kamu mengucap talak? Ayahku ikut membentak. Aku tidak mau Mawar kenapa-napa bila terus bersamaku. Dia bilang sangat menderita saat bersamaku. Dia bilang bisa terbunuh bila terus bersamaku. Aku menjawab lirih dengan genangan air mata yang mulai tumpah. Tak pernah sedikit pun aku menginginkan perceraian ini. Aku sangat mencintai Mawar dan sebenarnya ingin hidup selama-lamanya dengannya. Tapi apa daya aku? Ucapan Mawar tadi membuat aku merasa jika diriku ini benar-benar seperti seorang penjahat bila aku terus menahan Mawar untuk tetap bersamaku. Mengapa jadi seperti ini? Ibuku kembali berkeluh dengan air mata menitik deras. Bukan hanya ibuku yang menangis, Mawar dan ibunya pun menangis pula. Bahkan ibunya Mawar menangis sambil memeluk erat anak bungsunya itu. Aku menerima talakmu, lirih Mawar di sela-sela isak tangisnya. Iya, kami menerima talakmu, Nak Harun, ucap ayah Mawar juga. Hancur, sungguh hancur rasa hatiku. Pacaran bertahun-tahun, menikah kurang sebulan, bahkan belum pernah menyentuh istriku. Kini aku sudah bercerai. Entah ini namanya nasib apa. Mengapa harus bercerai secepat ini? Apa kalian lupa berapa lama kalian pacaran? Ibu yakin di setiap doa kalian pasti terselip untuk meminta dipersatukan dalam jodoh. Tapi mengapa setelah berjodoh begitu cepat kalian memutuskan untuk berpisah? Keluh ibuku. Aku hanya berdoa. Aku hanya bisa berdoa dan berencana, Bu. Tapi Allah lah yang menentukan takdir ini. Mawar menjawab lirih. Tak apa, ini baru talak 1. Bila mereka benar-benar saling cinta dan saling membutuhkan, mudah bagi mereka untuk rujuk kembali. Paman Madun yang sejak tadi hanya diam kini berbicara. Mawar diam mendengar ucapan Paman Madun. Dari raut wajahnya aku bisa membaca ketidaksetujuannya untuk rujuk. Mungkin cintanya padaku benar-benar telah padam. Dan sebenarnya akulah penyebab padamnya cinta Mawar. Andai saja aku tidak serakah, semua ini tidak akan terjadi. Andai saja. Aku bergumam dalam hati. Jika sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, sebaiknya kita pamit saja, ucap Paman Madun kemudian. Iya, mari kita pamit saja, sambut ayahku. Sedih rasanya mendengar kata pamit itu. Bila dulu aku pamit pulang dari rumah ini, itu pamit hanya sementara, karena aku akan kembali lagi. Tapi kini aku pamit dan entah kapan atau mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Aku dan Mawar sudah bukan siapa-siapa lagi. Akhirnya kami berpamitan untuk pulang. Aku menyalami mantan mertuaku dan mencium punggung tangan mereka dengan takzim. Sementara Mawar hanya bisa aku sentuh ujung jarinya saja. Mawar enggan menyalami diriku dengan baik. Tangis ibuku pecah kembali saat dia bersalaman dengan Mawar. Ibuku dan Mawar berpelukan sambil menangis sedih. Ibu akan selalu berdoa agar kamu kembali menjadi menantu ibu. Dan ibu akan selalu berdoa supaya kalian hidup bahagia untuk menebus derita kalian saat ini. Ibuku berucap lirih sambil memeluk erat mantan menantunya. Mawar tidak menjawab ucapan ibuku. Dia tetap bungkam. Hanya isak tangisnya saja yang terdengar. Sungguh menyayat hati. Aku tidak ingin berlama-lama menyaksikan pemandangan sedih itu. Aku memilih keluar rumah lebih dulu. Cukup lama aku menunggu di teras rumah, bahkan tetangga kiri kanan rumah Mawar pun mulai datang dan bertanya kepo. Ada apa, Run? Mengapa di dalam terdengar suara tangis? Tanya Bu Mardi, tetangga sekaligus pipinya Mawar. Tidak ada apa-apa, Bi, jawabku. Aku tidak mau mengatakan yang sebenarnya terjadi, karena aku tidak mau kena caci.
Mungkin tidak puas dengan jawaban Bimarni dan yang lainnya malah masuk ke rumah Mawar. Dan setelah beberapa saat kemudian suara mereka terdengar ribut. Mereka ribut mencaci diriku dan Melati. Benar-benar tidak adil. Anak kami yang menjalin hubungan lebih dulu dan hubungannya lama pula, kini malah dia yang dibuang dan disia-siakan. Melati dan Harun benar-benar tega dan licik. Umbatan Bimarni terdengar jelas di telingaku. Iya, mengapa Mawar yang ditalak? Bukankah sudah jelas-jelas Melati itu yang salah, serakah merebut suami teman sendiri? Melati itu benar-benar kurang ajar. Padahal selama ini dia diperlakukan seperti anak kandung di rumah ini. Anak itu tidak tahu malu. Ibu-ibu yang lain pun ikut mengumpat. Sungguh kasihan kamu, Har. Kamu adalah korban keserakahan pacar dan teman kamu sendiri. Kamu yang sabar ya, nak ya. Yang salah itu anak kami. Dialah yang bodoh dan serakah. Bila dia tidak memulai, tidak mungkin pihak wanita akan menyerobot seperti ini. Terdengar ucapan ibuku. Melati juga salah, Bu Harun. Andai sekuat apapun pihak lelaki menggodanya, bila dia benar-benar wanita baik, dia tidak akan mungkin tega merebut calon suami sahabatnya sendiri, sambut Bimarni. Cukup lama aku menunggu ibu-ibu itu bergosip. Aku hanya bisa membuang nafas berat saat mereka mencaci diriku juga Melati. Kami memang salah dan sudah sepantasnya dicaci maki seperti ini. Setelah cukup lama, akhirnya keluargaku keluar juga dari rumah Mawar. Kami pulang diiringi tatapan aneh keluarga dan tetangga Mawar. Aku yakin setelah ini aku akan menjadi viral. Aku akan menjadi gunjingan orang sekecamatan. Setelah tiba di rumah, aku tidak langsung pulang menemui Melati. Aku memilih masuk ke kamar bekas Mawar, dan aku tidur sambil sesenggukan di ranjang bekasnya. Aku menangis pedih, mengenang semuanya. Aku juga merindukan Mawar. Menyesal. Itulah yang aku rasakan. Dadaku sesak karena menahan sesal. Tapi bila mengingat ucapan Paman Madun, hatiku menjadi sedikit lega. Karena aku masih bisa rujuk dengan Mawar. Tapi kembali hatiku pedih bila mengingat jika Mawar tidak akan mungkin mau rujuk. Lama aku tidur uring-uringan menyesali semuanya, ketika kemudian dari luar rumah aku mendengar teriakan Melati. Benar-benar licik kalian. Enak-enakan mendekam berduaan di kamar, padahal masih giliranku. Melati mengira aku sedang tidur bersama Mawar. Dia tidak tahu jika Mawar bukan istriku lagi. Aku biarkan saja Melati berteriak. Enggan rasanya menyambut teriakannya, enggan juga rasanya untuk menerangkan semuanya padanya. Mawar, keluar! Jangan seenaknya merampas giliranku. Kembali Melati berteriak. Ada apa, nak Melati? Mengapa berteriak? Terdengar suara ibuku menyapa Melati. Ibu, mengapa ibu membiarkan Mawar menyerobot giliranku? Melati merajuk pada ibuku. Maksudmu bagaimana, nak? Tanya ibuku. Mawar dan Kak Harun ada di kamar kan, Bu? Mengapa dia bisa berdua di kamar padahal masih giliranku? Ayolah, Bu, suruh mereka keluar. Melati semakin merasuk manja pada ibuku. Kamu salah paham, nak. Mawar tidak ada di sini. Harun hanya seorang diri di kamar. Jika kamu tidak percaya, masuk dan lihatlah. Loh, bukankah kalian sudah menjemput Mawar? Nada Melati terdengar bingung. Mawar tidak mau ikut pulang. Mawar, Harun sudah menjatuhkan talak pada Mawar, ucap ibuku. Apa? Mawar dan Harun bercerai? Melati bertanya dengan berteriak. Sepertinya dia sangat kaget dengan apa yang dia dengar. Iya, mereka sudah bercerai, jawab ibuku. Aku yakin hati Melati kini teramat girang, karena inilah yang sangat dia inginkan. Dia begitu ingin melihat aku menceraikan Mawar, dan karena kemauannya itu hati Mawar menjadi semakin rusak, hingga akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar bercerai. Apa ibu tidak sedang bercanda? Tanya Melati. Untuk apa ibu bercanda? Ucap ibuku. Tapi bagaimana mungkin Kak Harun melepas Mawar semudah ini? Bukan Harun yang ingin bercerai, tapi Mawar yang memaksa. Bahkan Mawar dan keluarganya sudah ke kantor agama untuk membuat gugatan cerai. Terang ibuku. Gugatan cerai? Nada Melati terdengar ragu. Sepertinya dia kurang percaya dengan tuturan ibuku. Hingga kemudian dia pamit pada ibuku untuk masuk kamar menemuiku.
dan ibuku mempersilahkan dia masuk. Apa benar kakak sudah menceraikan Mawar? Melati langsung bertanya begitu dia tiba di tempatku. Iya, aku menjawab pendek. Oh, jadi itu sebabnya kakak jadi uring-uringan begini, karena kakak menyesal telah menceraikannya. Jika menyesal kenapa tidak dirujuk saja? Melati mendengus sambil memiringkan bibirnya. Dia mengejek diriku. Aku tidak mau berdebat, tolong keluarlah. Aku ingin sendiri, ucapku. Siapa juga yang ingin berdebat? Aku cuma datang untuk menanyakan apa kamu benar bercerai dengan Mawar atau tidak. Dan sekarang kamu sudah tahu jawabannya. Aku harap kamu bisa mengerti keadaanku sekarang. Tolong, tinggalkan aku dulu, aku ingin sendiri. Dih, sombongnya. Istri sendiri pun diusir. Melati berkata ketus. Aku tidak sombong. Aku hanya ingin menyendiri untuk menenangkan pikiranku, bantahku. Cerai dengan Mawar saja seperti orang hendak mati. Melati mendengus kesal kemudian keluar kamar dengan membanting pintu. Sikap Melati membuat hatiku semakin tidak karuan. Susah, sedih, kini ditambah kesal pula. Benar kata keluarga dan tetangga Mawar tadi. Melatilah yang salah dalam masalah ini. Jika memang benar dulu dia yang selalu menggodaku, dan bodohnya aku mau saja digoda olehnya. Tak ada lagi gunanya aku sesali semua itu. Semua telah lewat dan telah berakhir pula. Meski aku ingin rujuk dan ingin memperbaiki semuanya, tapi Mawar pasti tidak mau. Semua telah berakhir dan sangat sulit diperbaiki lagi. Hingga hari beranjak senja aku masih tetap mendekam di kamar Mawar. Enggan sekali rasanya untuk keluar rumah. Bahkan makan dan minum pun tidak aku lakukan. Selera makanku telah hilang entah kemana. Run, keluarlah untuk makan. Sejak tadi kamu belum makan, ucap ibuku dari luar kamar. Aku belum lapar, Bu, jawabku. Jangan menyiksa diri begini, cepat keluar dan makanlah, seru ibuku. Aku tidak berselera untuk makan, Bu, jawabku. Makanya, jika mengambil keputusan itu dipikir-pikir dulu, jangan langsung iya-iya saja. Jika sudah begini kamu sendiri yang menderita kan? Keluh ibuku. Aku diam tidak menjawab, aku tidak tahu harus menjawab apa lagi. Ibuku pun diam juga. Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki dan suara Melati. Apakah Harun masih ada di dalam? Tanyanya pada ibuku. Iya, dia tidak mau keluar. Tidak mau makan minum juga, jawab ibuku. Keterlaluan, ketus Melati. Terdengar langkah cepat menuju tempatku. Dan beberapa saat kemudian Melati sudah membuka pintu kamar. Dia menatapku tajam dengan bibir terkatup rapat. Terlihat jelas jika dia sedang marah. Tapi untuk kali ini aku tidak peduli dia marah atau tidak. Melati duduk diam di tepi ranjang. Dia tidak bertanya ataupun mengomel lagi. Dia duduk membisu dengan tatapan lurus pada lantai kamar. Melihatnya seperti itu hatiku menjadi kasihan juga. Ada apa, Mel? Kenapa kamu diam saja? Tanyaku akhirnya. Bukankah lebih baik aku diam? Karena meski bicara kakak tidak akan peduli, jawabnya dengan suara basah. Sepertinya dia hendak menangis. Kapan aku tidak peduli? Tanyaku sambil bangkit dari tidur panjangku. Kau hanya peduli pada Mawar. Meskipun kau menceraikannya, tapi kamu masih tetap peduli padanya, keluh Melati. Dan kali ini sudah disertai isak tangis. Maksud kamu apa sih? Tanyaku kesal karena Melati selalu saja menyebut Mawar, padahal Mawar sudah bukan madunya lagi. Apa gunanya aku di sini bila hatimu ada pada Mawar? Sebaiknya ceraikan aku saja dan hiduplah bersama Mawar. Melati berucap sinis. Sebenarnya mau kamu itu apa? Bukankah kamu yang ngoceh meminta agar aku menceraikan Mawar? Dan kini setelah Mawar pergi kamu malah berkata lain. Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Aneh sekali kamu ini. Tidak kuasa lagi aku membendung kesal hatiku. Aku meneriaki Melati dengan bentakan. Tangis Melati semakin pecah begitu mendengar bentakanku. Dia menangis keras sambil menutupi wajahnya dengan kedua belah tapak tangannya.
Aku tidak bisa diperlakukan begini. Aku tidak bisa dibentak dan dimarahi seperti ini. Jika sudah tidak sayang lagi padaku, ceraikan saja aku dan rujuklah dengan Mawar. Aku yakin sebenarnya itulah yang kalian inginkan. Melati berseru di sela ruangannya. Jika tidak mau dibentak dan dimarahi juga, jagalah ucapanmu. Jangan memancing amarahku, bentakku lagi. Melati terus meraung dan raungannya tentu terdengar hingga luar rumah. Dan karena tangisannya itu, ayah dan ibuku ikut masuk ke kamarku. Ada apa lagi? Tanya ayahku dengan wajah memerah. Melati tidak menjawab. Dia tetap menangis. Ibuku bergegas menenangkannya. Tidak apa-apa, jawabku lemah. Tidak ada apa-apa, lalu kenapa istrimu menangis? Bentak ayahku. Aku diam menekuk wajah. Apa kamu ingin membuat malu lagi? Apa kamu ingin juga menceraikan istrimu yang satu ini lagi? Apa memang begitu niat awalmu? Menikahi dua gadis secara bersamaan dan menceraikan mereka secara bersamaan pula? Apa kamu sengaja ingin mempermainkan mereka? Ucap ayahku dengan marahnya. Tidak seperti itu. Aku tidak pernah berniat seperti itu, jawabku takut. Jika tidak begitu, lalu mengapa bertengkar lagi dengan istrimu? Bentak ayahku. Dia yang memulai. Dia selalu mengusik Mawar, padahal Mawar bukan lagi madunya. Aku membela diri. Aku begitu karena dia tidak peduli lagi padaku. Bahkan tadi dia mengusirku. Melati menyambut cepat ucapanku. Ayahku diam. Dia melangkah lebih dekat padaku, memegang pundaknya dan menatap mataku dengan tajamnya. Kamu sudah mengambil keputusan, jangan pelin-pelan. Jangan juga berjiwa pengecut. Kau menceraikan Mawar, lalu kamu sedih. Bukan berarti karena sedihmu itu kamu mengabaikan istrimu yang lain, ucapnya kemudian. Mawar bukan lagi istrimu. Jangan pernah lagi sebut dia terlebih di hadapan Melati. Hargai perasaan istrimu, ucapnya lagi. Aku tidak pernah menyebut Mawar. Justru dialah yang selalu mengaitkan semuanya dengan Mawar. Dia tahu hatiku sedang kacau, tapi dia semakin berucap yang tidak-tidak. Aku membela diri. Ayahku berpaling, kini dia menghadap Melati. Menantuku, mulai sekarang tolong jaga ucapanmu. Mawar sudah bukan lagi madumu. Tidak perlu lagi cemburu dan benci padanya. Tidak perlu lagi kamu menyebut-nyebutnya juga, ucapnya kemudian. Iya pak, jawab Melati. Melati menekuk dalam wajahnya meski dia suka marah-marah dan lancang pada aku. Tapi dia masih segan pada orang tuaku. Begitu ayahku berucap, dia menunduk patuh. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana setelahnya nanti. Karena waktu itu dia juga protes dan marah karena mendapat teguran dari ayahku. Ini sudah sore, sebaiknya kalian pulang saja ke rumah baru, ucap ayahku kemudian. Iya pak, jawabku. Aku beranjak keluar kamar dan Melati juga ikut di belakangku. Begitu aku tiba di ruang tamu, aku terkejut karena ternyata tetanggaku sudah berkumpul di teras rumahku. Mereka ribut berkasak-kusuk. Harun, apa benar kamu sudah menceraikan Mawar? Tanya mereka. Iya, jawabku. Benar-benar lelaki tidak waras. Sudah jelas-jelas Mawar lebih segala-galanya, kok malah dia yang kamu ceraikan. Iya ya, seharusnya dia yang kamu ceraikan, bukan Mawar. Salma yang juga ada di antara mereka berkata sinis sambil menunjuk Melati dengan dagunya. Mawar lebih cantik, lebih pintar, baik, ramah, rajin. Mengapa dia yang kamu buang? Mengapa tidak membuang istrimu yang banyak bicara dan banyak gaya ini? Salma kembali berkata sinis. Tutup mulutmu janda gatal. Mengapa kamu selalu turut campur urusan orang? Kak Harun menceraikan Mawar karena dia memang tidak cinta lagi pada Mawar, bentak Melati. Apa kamu yakin Harun menceraikan Mawar karena dia tidak cinta lagi? Atau jangan-jangan Harun terpaksa menceraikan Mawar dan saat ini menyesal dan berpikir-pikir untuk rujuk? Dan bagaimana jika syarat Mawar mau rujuk yaitu Harun harus membuang dirimu? Salma terus saja memojokkan Melati. Terserah mereka mau seperti apa. Mengapa kamu yang malah sewot? Ketus Melati. Duh, terlihat jelas jika kamu ketakutan, cibir Salma. Aku juga merasa begitu, Sal. Aku merasa Harun terpaksa menceraikan Mawar, ucap Santi teman dekat Salma. Mungkin Mawar diceraikan karena ulah Melati. Melati itu memang licik. Sudah merebut pacar sahabatnya, kini membuatnya diceraikannya juga, timpal ibu-ibu yang lain. Iya, seharusnya Melati lah yang diceraikan, sambut yang lain lagi. Diam! Melati marah membentak semua orang.
Mulut kalian benar-benar culas. Melati melengking marah. Ibu-ibu bukannya diam tapi malah semakin gencar memojokkan Melati. Aku yang tidak tega melihat Melati terus dicerca membelanya juga. Bahkan ayahku juga keluar dan membubarkan ibu-ibu nyinyir itu. Anakmu bodoh Pak Harun. Seharusnya Mawar tidak usah dia ceraikan, seru Salma saat ayahku menyuruhnya bubar. Bukan Harun yang ingin bercerai, tapi Mawarlah yang memaksa, ucap ayahku. Walaupun Mawar memaksa, jika Harun tidak melepas, tidak mungkin talak itu bisa jatuh, sambut ibu yang lain. Sudah, jangan direbutkan lagi. Jodoh mereka memang hanya sampai di sini. Sebaiknya kalian pulang saja, seru ayahku. Dasar Harun bodoh. Mereka terus menggerutu meskipun kaki mereka mulai melangkah pergi. Ya, aku kehabisan kata-kata untuk menjawab ibu-ibu itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa cacian mereka, karena semua yang mereka katakan itu benar adanya. Aku memanglah bodoh. Setelah semua ibu-ibu pergi, Melati bergerak melangkah pergi menuju rumah baru. Dia pergi dalam diam. Dia tidak mau bicara lagi. Sepertinya dia sangat marah dan tersinggung dengan ucapan ibu-ibu tadi. Aku juga beranjak mengikuti langkah Melati untuk pulang ke rumah kami. Dan begitu tiba di rumah, aku mendapati Melati sudah tergugu di ruang depan. Dia menangis sedih sambil memeluk lututnya. Dengan cepat aku mendekati Melati dan duduk di sampingnya. Jangan pikirkan ucapan mereka, Mel, ucapku sambil menyentuh pundaknya. Bagaimana aku tidak memikirkannya? Mereka mencaciku. Mereka tidak peduli dengan perasaanku. Mereka jahat. Ternyata semua orang di kampung ini adalah komplotan Mawar, ucap Melati di sela-sela isak tangisnya. Tidak juga begitu, Mel. Tidak begitu juga bagaimana? Sudah jelas mereka semua membela Mawar. Mereka menyanjung Mawar dan memusuhi diriku. Padahal aku tidak pernah bersalah dengan mereka. Atau mungkin mereka dibayar Mawar untuk menyerangku. Jangan berkata sembarang seperti ini dong, Mel, bentakku. Hatiku terus saja semakin jengkel dengan ucapan praduga Melati. Perkataannya kelewatan dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Mawar akan membayar orang sekampung untuk menyerangnya, sedang ibu-ibu tadi tahu aku dan Mawar bercerai dari teriakan dirinya barusan. Kakak selalu saja membela Mawar. Aku muak mendengarnya. Apa kakak lupa ucapan ayah yang mengatakan juga perasaanku? Dan jangan lagi menyebut-nyebut nama Mawar, Melati membentak. Bukankah kamu yang lebih dulu menyebut nama Mawar? Aku ikut menyebut untuk menjawab ucapan ngawurmu itu, aku membentak balik. Selalu saja mengembalikan kesalahan padaku. Kakak membuat aku terus-terusan kesal dan marah. Aku dicaci orang, bukannya kakak menenangkanku, tapi kakak malah semakin memojokkanku. Suami macam apa kakak ini? Melati berseru sambil menangis keras. Aku membuang nafas kasar, kemudian bangkit. Rasanya lelah juga begini terus. Setiap kali berdekatan dengan Melati, selalu saja ada pertengkaran. Untuk itu aku memilih mengalah. Lebih baik aku keluar saja meninggalkan dirinya. Biarlah dia tenang dengan sendirinya. Melati semakin meraung begitu aku bangkit dan melangkah keluar. Tapi raungannya tidak aku hiraukan, karena semakin aku hiraukan, dia akan semakin menjadi-jadi. Aku memilih keluar rumah dan berjalan-jalan di kebun samping rumahku. Hari terus berlalu, keadaan rumah tanggaku dengan Melati semakin berantakan saja. Selalu saja ada pertengkaran di setiap harinya. Malah meski dia telah suci dari haidnya, aku enggan untuk menyentuhnya. Jadi mau kakak apa? Ucapnya saat aku tidur memunggunginya. Aku ngantuk dan lelah, Mel. Jangan ganggu aku lah, ucapku sambil menutup tubuhku dengan selimut. Sudah seminggu aku suci, tapi mengapa kakak tidak mau menyentuhku? Apa kakak jijik padaku? Atau kakak sudah tidak cinta lagi? Jika seperti ini, untuk apa kita terus berumah tangga? Lebih baik kita cerai saja, seru Melati sambil menarik selimutku. Aku tidak tahu, entah kenapa seleraku tiba-tiba sirna. Hasratku pada Melati mendadak hilang. Setiap waktu Mawarlah yang selalu ada dalam pikiranku. Dan bila aku melihat Melati, aku menjadi kesal dan juga enggan terhadapnya. Aku kesal pada Melati karena aku berpikir dialah penyebab hubunganku hancur dengan Mawar. Di hatiku kini hanya ada Mawar, dan aku tidak ada selera dan cinta lagi pada Melati. Tapi untuk bercerai lagi, aku tidak berani karena aku takut dengan amarah ayahku.
Semenjak bercerai dengan Mawar, aku merasa hidupku tidak normal lagi. Bahkan saat sedang sendiri aku senyum-senyum dan cekikikan sendiri saat mengingat bagaimana dulu aku dan Mawar saling bercanda. Aku merasa setelah Mawar pergi, seluruh anganku juga ikut pergi bersamanya. Aku lelah dan lemah, Mel. Aku sakit. Setiap malam selalu saja kata ini yang aku ucapkan untuk menolak Melati. Kakak sakit karena memikirkan Mawar, iya kan? Melati bertanya ketus. Tidak, Mel, tidak seperti itu. Bantahku, padahal seperti itulah kenyataannya. Bohong, bentak Melati. Aku tidak bohong, Mel, jawabku lemah. Asal kakak tahu, tidak ada gunanya lagi memikirkan Mawar, karena sebentar lagi Mawar akan menikah, ketus Melati. Hah? Menikah? Dengan siapa? Bagi disambar petir di siang bolong, aku melonjak kaget mendengarkan ucapan Melati. Aku sampai terbangun saking kagetnya. Nih, lihat. Melati menyodorkan HP-nya. Aku menerimanya, kemudian aku melihatnya ke layar HP. Di latar HP Melati nampak foto Mawar sedang duduk berdampingan bersama seorang lelaki tampan rupawan. Walaupun aku juga tampan menawan, tapi tidak bisa aku pungkiri, lelaki yang bersama Mawar lebih keren dari diriku. Dengan bibir bergetar dan hati panas karena cemburu yang bergelora, aku membaca status penyerta foto sialan itu. Sepupu yang baru pulang dari Korea. Bagaimana teman-teman? Keren kan? Bunyi status Mawar. Aku buka kolom komentar yang sudah hampir 100 itu, dan aku membacanya dengan darah mendidih. Ya Allah, gantengnya serasi banget dengan dirimu. War, segerakan saja. Ganteng, lekaslah menikah undang aku ya. War, itu Pendi kan? Aku tahu Pendi cinta mati sama kamu sejak dulu. Terima dia, War, dan lekaslah menikah. Allah memang adil. Setelah terbuang dari pengkhianat dua itu, kamu diberikan calon jodoh yang sempurna, sudah tampan, kaya pula. Jangan menengok ke belakang, War. Lanjutkan masa depanmu dengan Pendi. Kami semua mendukungmu. Hatiku tidak akan teramat sakit karena semua itu dan semata ucapan orang, tapi yang membuat hatiku hancur dan terasa panas tercabik yaitu komentar balasan dari Mawar. Mawar membalas semua komentar itu dengan kata-kata yang sungguh menyakitkan bagiku. Insya Allah kami akan segera menikah secepatnya. Pendi lelaki baik, tidak sulit untuk jatuh cinta padanya. Dan saat ini cinta kami memang sedang bersemi dan berbunga. Terima kasih atas dukungannya teman-temanku semua. Aku janji bila kami berjodoh kami akan mengundang kalian semua. Kita akan mengadakan pesta megah dan meriah. Bukan hanya mataku yang mengeluarkan cairan bening kepedihan, tapi hatiku juga mengeluarkan darah saking sakitnya. Begitu tega Mawar berbuat begini. Semudah inikah dia melupakan aku? Padahal diriku semakin hari semakin gila karena memikirkan dirinya. Bahkan aku tidak bisa menyentuh Melati karena selalu diganggu oleh bayangannya. Secepat inikah cinta Mawar beralih? Atau apa mungkin mereka memang sudah berhubungan sejak lama, sama seperti diriku yang waktu itu main serong di belakang dirinya? Apa mungkin dia juga diam-diam berhubungan juga dengan si Pendi sialan ini? Karena aku sudah pacaran lama dengan Mawar, jadi aku juga kenal dengan Pendi. Pendi sepupu Mawar, dan rumahnya juga berdekatan dengan rumah Mawar. Dan Pendi memang sudah beberapa tahun bekerja di Korea, dan aku tidak tahu jika dia sudah pulang. Mendadak aku pusing, mata berkunang, aku lemas. Sakit sekali rasanya menerima semua ini. Rasanya aku tidak akan mampu menerima semua ini. Mawar begitu tega berbuat seperti ini padaku. Kakak kenapa? Tanya Melati nadanya terkesan mengejek. Aku tidak apa-apa, jawabku cepat. Sudah jangan dipikirkan. Bukankah masih ada aku? Melati berucap centil. Dia terdengar begitu bahagia. Melati tidak bisa menyembunyikan perasaan jahatnya. Dia begitu bahagia karena Mawar akan menikah.
Sementara aku justru terasakan mati menerima kenyataan ini. Sungguh sakit. Sakit hatiku sangatlah parah. Aku terdiam, tidak mau lagi menjawab ucapan Melati. Hati dan pikiranku sudah rusak. Jiwaku terguncang. Apa mungkin seperti ini rasa hati Mawar waktu itu, saat dia tahu aku akan menikahi Melati? Atau mungkin dia lebih sakit dari ini? Kenapa kakak diam? Seru Melati sambil menggoyang tubuhku. Aku ingin tidur, Mel. Jangan ganggu aku sih, jawabku sambil menutup wajahku dengan selimut. Dasar lelaki bodoh, umpat Melati, tapi aku tidak peduli. Tak terasa selimut yang menutupi wajahku basah. Air mata yang tidak bisa aku bendung lagi tumpah membasahi selimutku. Ingin rasanya aku menangis kencang, meraung, berteriak, tapi aku malu melakukannya. Itulah sebabnya aku memilih gaya wanita untuk menumpahkan rasa pedihku. War, mengapa kamu begitu tega padaku? Lirikku dalam hati. Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku terus menangis menyesali semua yang telah terjadi. Hatiku terasa kosong. Terasa ada yang hilang paksa dari lubuk hatiku. Saking sedihnya aku tidak menyadari waktu. Aku bangun dan tersentak ketika Melati menyibak paksa selimutku. Ini sudah siang, mengapa tidak mau bangun juga? Teriaknya. Mengapa harus berteriak sih? Bentakku marah. Habis kakak tidak bangun-bangun. Gumam Melati. Apa urusanmu aku bangun atau tidak? Pergi sana, urus saja dirimu sendiri, bentakku. Mengapa kakak tiba-tiba semarah ini? Melati membentak balik. Sudah, jangan banyak tanya, pergi saja. Jangan usik aku lagi. Dasar aneh. Bentakanku membuat Melati menggerutu dan berbalik pergi. Entah kenapa aku menjadi sekesal ini pada Melati. Melihat dan mendengar suaranya saja darahku terasa naik, dan aku langsung ingin memarahinya. Dengan kesal aku banting selimutku lalu turun ranjang dan melangkah keluar dari kamar. Aku menuju kamar mandi membasuh muka dengan kasar. Setelah selesai aku keluar rumah menuju rumah ibuku. Begitu tiba di rumah ibuku aku meminta sarapan. Setelah sarapan tersedia aku lahap dengan cepat. Setelah habis aku masuk ke bekas kamar Mawar. War, mengapa tega berbuat seperti ini padaku? Ratapku. War, kembalilah menjadi istriku. Jangan menikah dengan orang lain. Sepanjang hari aku berdiam diri di bekas kamar Mawar. Walau orang tua aku dan juga Melati memaksa aku untuk keluar, aku tidak mau. Bila mereka memaksa lebih keras, aku akan membentak marah. Keluarlah untuk makan, seru Melati dari luar kamar. Dia hanya bisa berseru dari luar karena pintu aku kunci. Tidak, aku tidak lapar, bentakku. Melati terus membujuk dengan berbagai macam cara. Kadang merayu halus dan kadang membentak kasar. Tapi aku tetap menolak. Entah mengapa aku juga tidak merasa lapar. Selera makanku telah hilang. Berhari-hari aku terus seperti ini, mengurung diri dalam kamar dan makan seadanya. Hingga akhirnya orang tua aku memutuskan agar Melati juga ikut tinggal di rumah ini bersama aku. Karena aku memang tidak mau pindah dari kamar ini. Entah sudah malam yang keberapa tiba-tiba aku bermimpi bermalam pertama dengan Mawar. Tapi begitu aku bangun, aku menemukan Melati tersenyum simpul di dekatku. Dan aku kemudian sadar, jika yang tadi itu bukan mimpi, melainkan nyata. Tapi bukan Mawar yang bersama aku, melainkan Melati. Aku diam dalam kesal. Tidak tahu harus berbuat apa. Melati adalah istriku. Memang sudah sepantasnya dia mendapatkanku. Aku yang selama ini berdosa karena mengabaikannya. Kadang aku merasa kasihan pada Melati. Sejauh ini belum pernah menyentuhnya, dan kali ini kami berhasil melakukannya. Itu pun saat aku dalam keadaan tidak sadar. Aku yakin Melati telah melakukan sesuatu hingga aku sampai tidak sadar seperti ini. Tidak aku sesali. Dan aku juga tidak marah pada Melati karena wajar dia berbuat begini. Dalam hal ini akulah yang salah. Sering aku mencoba memaksa diri untuk menyentuhnya, tapi mendadak bayangan Mawar menggagalkan semuanya. Saat hari beranjak sore datanglah Paman Madun menemuiku. Aku tidak ingat entah ini kedatangannya yang keberapa kali. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya pada aku. Aku tidak memikirkan apa-apa, jawabku lemah. Lalu mengapa menyiksa diri seperti ini? Aku tidak pernah menyiksa diri. Jika tidak menyiksa diri, lalu mengapa tubuhmu tinggal tulang terbungkus kulit seperti ini?
Aku tidak pernah menyadari jika tubuhku berubah. Benarkah aku sekurus itu? Berbulan aku begini, kurang makan, tidak pernah mengurus diri, menolak untuk berobat, bahkan suka marah-marah. Lihat dirimu, kamu seperti tengkorak. Paman Madun berkata sambil menyodorkan cermin di depanku. Aku kaget melihat pantulan diriku di dalam cermin. Benar katanya, aku sangatlah kurus. Berbulan aku tidak pernah menyentuh cermin. Aku kaget melihat diriku jauh berubah seperti ini. Nak Melati, bawa masuk makanannya, seru Paman Madun kemudian. Baik Paman, terdengar jawaban Melati. Saat kemudian Melati masuk dan kedua orang tuaku juga ikut masuk. Ayo nak, makanlah yang benar. Jangan menyiksa diri seperti ini terus, rayu ibuku. Aku tidak lapar, tolakku. Sebenarnya apa yang kakak pikirkan hingga berbulan-bulan seperti ini? Ketus Melati. Aku tidak memikirkan apa-apa, jawabku dengan cepat. Selama ini aku memang selalu diam. Meski mulut Melati dan kedua orang tuaku berbusa menanyaiku kenapa aku tiba-tiba berubah begini, aku tidak pernah menjawab. Sakitku karena mawar aku tanggung sendiri tanpa mau bercerita pada siapapun. Baiklah, jika kamu tidak mau jujur, aku akan membawamu menemui seorang ustadz. Biar beliaulah yang akan menanyaimu. Kamu akan diruqyah. Ucapan Paman Madun membuat aku tersentak. Tentu saja aku tidak mau diruqyah. Bukankah dengan ruqyah keluargaku akan tahu jika aku begini karena berita mawar yang akan hendak menikah? Aku tidak mau mereka tahu. Aku malu. Tidak, aku tidak sakit. Mengapa harus diruqyah segala sih? Tolakku cepat. Jika kamu tidak mau diruqyah, bersikap wajarlah. Makan, minum, bekerja, dan urus istrimu. Kamu berdosa besar karena terus-terusan mengabaikannya, ucap Paman Madun. Baiklah, jawabku dengan cepat. Dengan cepat Melati menyodorkan makanan yang dia bawa. Dengan cepat aku memakannya. Meski selera tidak ada, aku terus memaksa diri. Aku habiskan semua makanan itu dengan cepat. Setelah makananku habis, Paman Madun berkata lagi, sekarang keluarlah. Untuk membersihkan diri juga sholat. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, aku pun menurut. Ya, aku mandi. Setelah itu langsung sholat. Tubuh dan pikiranku menjadi sedikit segar setelah mandi dan sholat. Karena merasa tubuhku dan pikiranku sedikit segar, aku keluar kamar dan duduk di teras rumah. Saat aku sedang duduk-duduk di teras rumah bersama Melati, Paman Madun, dan kedua orang tuaku, datanglah seorang lelaki. Dia Pak Wardi, paman jauh dari Mawar. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab kami serempak. Sebelum duduk, Paman Wardi menyalami kami semua. Duduk di sini Wardi, ucap ayahku sambil menepuk tempat kosong di sebelahnya. Sambil membungkuk, Paman Wardi mengambil tempat duduk di dekat ayahku. Entah kenapa nafasku mendadak sesak. Pikiran yang tidak-tidak mulai timbul di pikiranku. Hatiku bertambah kalut ketika aku perhatikan sesuatu yang dibawa Paman Wardi. Iya, tidak lain dan tidak salah lagi. Ternyata itu sebuah undangan. Undangan siapa yang dibawa Paman Wardi? Apa itu undangan pernikahan Mawar? Aku terus berpikir dengan hati yang tidak karuan. Setelah berbasa-basi, Paman Wardi mengutarakan maksud kedatangannya. Maksud kedatangan saya ke sini ingin menyampaikan salam dari Mawar dan memberikan undangan ini untuk kalian. Kepalaku makin pusing mendengar ucapan Paman Wardi. Tubuhku menjadi lemas, perutku mual dan mulas. Seketika aku ingin buang hajat dan muntah. Undangan apa? Salam apa? Ayah dan ibuku bertanya serentak. Mawar akan menikah, ini undangan pernikahannya, jawab Paman Wardi. Dunia terasa hancur. Tubuhku seperti diputar sangat kuat. Rasa pusing, mual, sakit
sesak dan lemas. Semuanya berbaur menjadi satu. Aku tidak bisa menahan rasa ini lagi. Pandangan mataku tiba-tiba berkunang-kunang. Dan sekian detik kemudian dunia menjadi gelap gulita. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.